Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Semuanya mudah-mudahan bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan firman-firman ilahi dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 39, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang golongan kanan. Penghuni surga itu ada dua golongan. Yang pertama adalah as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang dahulu dalam beriman, maka mereka dahulu masuk surga. Sedangkan golongan yang kedua adalah ashabul yamini ma ashabul yamin. Untuk golongan yang pertama, orang yang masuk surga dalam kondisi mereka dahulu di awal dan pelopor dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat 10 sampai ke 26 berikut dengan nikmatnya dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang orang-orang ini, maksudnya orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu, kemudian mereka adalah masuk surga tanpa hisab, disebutkan ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im. Mereka berada dalam berbagai macam kenikmatan, surga kenikmatan. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari yang datang kemudian. Ala sururin maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin mim ma'in, dengan membawa gelas, cerek, seloki yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun, mereka tidak pening karenanya dan juga tidak mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung apapun yang mereka inginkan. Wa hurun ain, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik.
jazaan bima kanu ya'malun, semuanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali mereka mendengarkan ucapan salam. Jemaah saya muliakan, ini balasan untuk was-sabiqun as-sabiqun, yang masuk surga tanpa hisab. Sekarang ayat yang ke 27 adalah golongan kanan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Siapa golongan kanan? Mereka yang menerima kitab dengan tangan kanan, mereka yang menerima hasil perbuatan rekapitulasi amalnya dengan tangan kanan. Nah, ini golongan yang kedua. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Bagaimana gambaran nikmat dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Fi sidrin makhdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kalau pohon bidara di dunia itu berduri, sedangkan nanti pohon bidara di surga tidak berduri, sebagai bentuk naungan yang Allah berikan kepada mereka. Fi sidrin makhdud wa talhin mandud, dan pohon pisang yang bersusun. Nah, ini jemaah saya muliakan, Allah menjelaskan kepada kita satu buah dari buah-buahan yang ada di dunia, yaitu pisang. Buah pisang itu adalah buahnya penghuni surga. Walahmi tayrin wa talhin mandud, dan pohon pisang yang bersusun buahnya. Tentunya ini bukan seperti buah pisang yang ada sering kita lihat. Tentunya buahnya lebih besar, kemudian susunannya rapi. Jemaah saya muliakan, wa talhin mandud, dan pohon pisang yang bersusun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Naungan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk ashabul yamin. Jadi dalam surga ada naungan, ada tempat berteduh yang terbentang luas. Wa dhillim mamdud, sejauh mata memandang. Wa ma'in maskub, dan air yang mengalir secara terus menerus. Airnya tidak pernah berhenti, tidak terputus. Ma'in maskub, air yang mengalir secara terus menerus. Pada pertemuan lalu kita sudah jelaskan bahwa di surga itu ada
4 sungai. Mathalul jannati allati 'uidal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ada air yang putih bersih tidak payau. Min ghairi asin wa anharun, ada sungai susu, ada sungai madu, dan ada sungai khamar. Ini tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putus. Enggak pernah kita melihat ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Nanti itu semuanya airnya mengalir, tidak pernah berhenti, enggak pernah kering, tidak pernah putus-putus. Wa ma'in maskub. Semua sungai-sungai ini, yang 4 ini, mata airnya kafura, mata airnya tasnim, mata airnya salsabil. Semua ini, mata air ini mengaliri semua sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala alirkan dalam surga, yang sifatnya wa ma'in maskub, air yang mengalir terus menerus. Jemaah saya muliakan, wa fakihatin katsira, dan buah-buah yang sangat banyak. Dengan beraneka macam buah. Wa fakihatin katsira, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah tadi itu tidak pernah berhenti berbuah. Kalau buah di dunia bermusim, ada musim mangga, ada musim durian, ada musim rambutan. Di akhirat nanti, di surga nanti, buahnya tidak pernah bermusim. La maqtu'ah, tidak pernah berhenti. Wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya, bebas. Kalau buah di kita di dunia, pohon kepada adalah milik yang punya. Apakah dijual ataupun dalam kebun, itu milik yang punya. Nanti semua buah-buahan itu tidak dilarang, bebas untuk dinikmati. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Jadi sifat buahnya tidak pernah berhenti dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Wa furushin marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Jemaah saya muliakan, ayat 35, inna ansha'nahunna insya'a, kami menciptakan bagi mereka bidadari-bidadari secara langsung. Bidadari yang diciptakan langsung di surga, memang diciptakan untuk penghuni surga. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan bahwasanya
Bidadari itu ada dua, ada bidadari dunia akhirat, ada bidadari akhirat. Ya, yang akhirat ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk penghuni surga. Tidak ada dia di dunia. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung, tanpa proses. Enggak seperti kita di dunia berproses. Dan juga mereka tidak ada ujian seperti manusia, seperti wanita-wanita dunia diuji dengan perbuatan dan larangan. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Dan kami jadikan mereka perawan-perawan, gadis-gadis. Makanya nanti di surga atau di akhirat nanti nggak ada nenek-nenek atau kakek-kakek. Semuanya dalam kondisi muda-muda. Riwayatkan bahwa semua penghuni surga dan neraka itu umurnya sama. Umurnya 33 tahun. Dalam kondisi muda. Maka kakek-kakek sama nenek-nenek nggak ada di sana. Semuanya Allah ciptakan dengan umur yang sama. Umurnya 33 tahun, tingginya seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam, tampannya seperti tampan Nabi Yusuf alaihissalam, hatinya seperti hati Nabi Ayub alaihissalam. Faj'alnahunna abkara urban atraba, yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Ini dia, umurnya sebaya. Yang masuk surga, yang masuk neraka, yang bidadari, umurnya sebaya. Nggak ada tua muda, anak-anak, nggak ada. Semua umurnya sebaya. Muruban atraba. Li ashabil yamin. Ini semuanya untuk golongan kanan. Nah, jadi dia masih muliakan, golongan kanan balasannya adalah di ayat 27 sampai 30 sampai 40, yang masuk surga dengan hisab. Sedangkan golongan yang pelopor, yang terdahulu, yang masuk surga tanpa hisab, itu ayat 10 sampai ayat 26. Jadi ada 16 ayat. Sedangkan golongan kanan 27 sampai 39. Ada 13 ayat. Li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Golongan kanan ini banyak dari golongan orang-orang terdahulu dan banyak segolongan besar dari orang-orang kemudian. Nah, inilah bedanya dengan yang wasabiqun as-sabiqun. Kalau yang sabiqun as-sabiqun as-sabiqun sedikit dari banyak dari golongan awal, sedikit dari golongan akhir. Adapun yang ashabul yamin banyak dari awal dan banyak dari yang akhir. Kenapa begitu? Ini karena balasannya berbeda, amalnya berbeda.
ganjarannya juga berbeda, hisabnya berbeda. Yang satu tanpa hisab, yang satu dengan hisab. Maka yang dapat surga tanpa hisab, balasannya dan ganjarannya berbeda dengan yang dapat surga dengan hisab. Jamaah saya muliakan, maka dari dua golongan ini kita bisa ambil pelajaran bahwa tatkala kita meningkatkan amal dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Mereka itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Contoh tingkatnya itu di sini. Ada golongan as-sabiqun as-sabiqun, ada golongan ashabul yamin ma ashabul yamin. Semua tingkatan itu sesuai dengan amal. Sebagaimana surga ada 8 tingkat, maka amal untuk membuat kita masuk surga yang 8 tingkat itu juga berbeda-beda. Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat, mereka berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jemaah saya muliakan, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga, menjadi ahlu surga, masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.